Bukan dengan berhiaskan pangkat dan martabat, bukan dengan harta dan jabatan kita akan terhormat di dunia, tidak sama sekali. Tapi dengan Islam Allah akan hantarkan kita menjadi manusia terhormat di muka bumi dan terhormat nanti tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan waktu. Allah dalam surah ini bersumpah demi masa. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam warning kepada kita. Jangan kalian sampai kehilangan waktu. Waktu tidak akan pernah terjadi dan berulang. Waktu itu akan habis. Al-waqt kasif illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, maka tatkala kau tidak memakai untuk memotong, maka dia akan potong leher. Betapa Allah memberikan petunjuk kepada kita, banyak jangan main-main dengan waktu. Waktu mudamu adalah waktu ilmu dan takwa, bukan waktu untuk bermain. Tapi kita telah dipalingkan oleh akal yang cerdas, dipalingkan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya ahli, tapi ternyata apa hasil daripada mereka? Kesesatan, sesat dan menyesatkan. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Siapapun dia, apapun statusnya, dia rugi. Walaupun kiai, walaupun ustadz, walaupun dosen, walaupun rakyat jelata, walaupun ahli, semuanya rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan selalu berwasiat untuk perkara hak dan selalu berwasiat menguatkan kesabaran. Semua amal kita tidak akan berarti tanpa iman, tanpa keikhlasan untuk beribadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita salah dalam memaknai ibadah. Kadang-kadang kita memaknai ibadah hanya spesifik untuk sholat saja. Setelah sholat yang bagus, seakan-akan kita sudah punya tiket untuk menjadi orang baik dan masuk surga dengan melenggang. Padahal tidak. Bahwasanya kita beribadah bukan hanya sholat saja, tetapi beribadah dengan taat kepada ajaran Allah. Berislam yang benar adalah Islam secara kafah, bukan dipilih sesuai dengan keinginan dan nafsu kita. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam secara totalitas. Jangan seperti iblis, dalam satu sisi dia menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diklaim harus kekal dalam api neraka. Wajib bagi seorang mukmin, wajib bagi seorang muslim untuk mengajak saudaranya untuk selalu berperilaku hak. Maka tatkala azan berkumandang umpamanya, maka wajib kita mengingatkan saudara kita, toko tutup, azan sudah berkumandang. Tatkala kita tidak bilang demikian, maka kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang akan kita dapatkan. Kenapa demikian? Itulah indahnya Islam. Tidak mungkin kita baik sendirian, tidak mungkin kita baik satu keluarga, tidak mungkin kalau lingkungan kita tidak kita dukung untuk baik. Tawasaw bis sabr. Kita juga harus saling menguatkan agar kita selalu diberi kesabaran. Tatkala ada dari saudara kita tertimpa musibah, cepatlah kita rangkul agar dia tidak sampai patah dan futur dari keislamannya dan dari keimanannya. Betapa indahnya Islam yang sekarang digembar-gemborkan. Islam merupakan ajaran radikal, Islam ajaran yang keras, padahal tidak ada ajaran yang selembut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Kita selalu menyadari bahwasanya setiap pujian hanya miliknya semata. Kita tidak boleh gila pujian. Bahkan kalaulah kita dipuji oleh handai tolan, kalaulah kita dipuji oleh tetangga dan kawan sejawat, maka cepatlah kita berkata alhamdulillah. Sesungguhnya segala pujian itu milik Allah, bukan milik pribadi saya, bukan milik Anda. Tatkala kita memiliki sikap dan mentalitas seperti itu, maka Allah akan menurunkan banyak keberkahan terhadap diri kita. Kita akan berkah dalam cara pandang, kita akan berkah dalam mengolah rasa. Karena banyak kita sekarang ini terlena dengan gila pujian. Padahal tatkala kita gila pujian, maka berarti kita telah bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah fatalisme. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah karena di siang hari ini dengan ma'unah Allah, pertolongan Allah, kita bisa duduk bersimpuh di tempat ini. Ini sebuah anugerah terbesar. Allah telah mengaruniakan kepada kita sebuah kesadaran sehingga kita sanggup untuk menjawab panggilannya. Seandainya kita bisa sanggup untuk menjawab panggilan-panggilan Allah yang lainnya dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam bidang keamanan, dalam bidang pendidikan, subhanallah, betapa indahnya dunia ini. Maka itulah benar apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu diperintahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ayat ini betul-betul menggores hati nurani beliau, sehingga tatkala ayat ini turun, beliau seraya selalu mengatakan subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Karena Allah telah perintahkan, sucikanlah Muhammad, Rabbmu Allah yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, dia yang telah menciptakan segala ciptaannya dengan sempurna. Walladzi qaddara fahada, dan dia yang telah mentakdirkan semua ciptaannya dan memberi petunjuk kepada masing-masing ciptaannya. Ayat ini merupakan dasar dari awal kesadaran setiap yang hidup dan ditakdirkan menjadi makhluk. Karena setiap makhluk, hadirin yang dimuliakan Allah, pasti dia diciptakan, bukan hadir dan datang sendiri ke muka bumi ini, termasuk kita. Maka itulah kita pernah mengalami masa tiada sebelum kelahiran kita. Khatib, sebelum tahun 1965 tidak ada sebutan bagi diri saya. Kenapa demikian? Karena saya memang tidak ada, dan saya tidak punya daya upaya. Siapapun itu pasti mengalami masa ketiadaan. Itu fakta.
Bahwasanya kita makhluk, kita diciptakan. Kita ada yang berkehendak untuk hadir dan hidup di muka bumi ini. Maka itulah ini kesadaran awal. Maka bertasbihlah. Rabb Allah yang maha tinggi, yang telah menciptakan semua ciptaannya dengan sempurna. Subhanallah. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Mengusik hati nurani orang yang diberikan pencerahan oleh Allah, sehingga dia hakul yakin bahwasanya kehidupannya semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, kita bisa waras berpikir, kita bisa merasakan dengan rasa yang baik. Ini bukan hasil kerja usaha kita. Ini bukan hasil usaha kita. Ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua. Alladzi qaddara fahada. Dan dialah yang telah mentakdirkan kita dan telah memberikan petunjuk. Kesadaran ini yang setengah hilang di antara umat Islam. Banyak umat Islam menyatakan keimanannya kepada Allah, tapi dia tidak sadar bahwa petunjuk itu hak prerogatif Allah. Tidak mungkin kita yang merupakan ciptaan, kita akan membuat tata cara untuk kehidupan kita sendiri. Tidak mungkin, mustahil. Tentunya kita akan bergantung kepada siapa yang menciptakan. Katakanlah produsennya, dialah Allah. Maka Allah SWT menegaskan alladzi qaddara fahada, dan dialah Allah yang telah mentakdirkan, meletakkan sesuai dengan kadarnya masing-masing dan memberikannya petunjuk. Disinilah pentingnya petunjuk. Innal huda hudallah. Sungguhnya petunjuk itu adalah hak prerogatif Allah semata. Jangan cari petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak dari kita kehilangan kesadaran dalam hal ini. Mereka mencari petunjuk kepada akal cerdasnya. Mereka mengambil petunjuk kepada para ahli. Mereka mencari petunjuk kepada para pemimpin. Siapapun mereka, baik yang statusnya pemimpin besar, baik yang statusnya ulama, ahli, ataupun siapapun orang yang tercerdas di muka bumi, mereka terbatas. Mereka tidak akan mengerti tentang rahasia kehidupan ini. Mereka tidak akan tahu apa yang ada di balik kehidupan ini. Ini pasti. Faktanya, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Walaupun dia orang cerdas, walaupun dia ahli dalam ilmu medis, dia tidak bisa menjaga kesehatannya. Dia tidak bisa menjaga nyawanya. Betapa naifnya orang yang berserah diri kepada sesama makhluk. Ini kesadaran yang harus kita pupuk. Karena saat ini banyak kita beralih cara pandang dari minta petunjuk kepada yang menciptakan kita, yang maha tahu tentang kita, yang tahu rahasia kita. Kita beralih minta petunjuk kepada selainnya, maka sesatlah jalan yang kita tempuh. Mungkin kata orang kita sukses, tapi sebenarnya dia menjerit kesakitan karena hati nuraninya tidak sebagaimana yang dilihat dari potret penampilan fisiknya. Mungkin orang sekarang ini banyak berpedoman bahwa orang yang mencapai tingkatan status sosial tertinggi, dia berhasil. Dia memiliki jabatan tertinggi, seakan-akan berhasil. Dia memiliki harta yang banyak, seakan-akan berhasil. Padahal lihatlah bagaimana kehidupan nuraninya. Apakah dia bahagia? Tunggu. Tidaklah kita bisa menggantungkan kebahagiaan kepada harta yang banyak. Tidak bisa kita menggantungkan kebahagiaan kepada fasilitas yang VIP. Tidak bisa kita akan menggantungkan kebahagiaan terhadap jabatan yang tinggi. Bahkan mereka selalu dirundung rasa takut. Takut kehilangan jabatan, takut kalah persaingan, takut apa artinya? Tatkala kita dirundung rasa takut dan khawatir, maka dia tidak akan pernah bahagia sama sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, hanya Allah lah yang berhak untuk memberi petunjuk kita. Jangan cari petunjuk selain petunjuk Allah.
agar kita tidak sesat kesasar. Hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah. Wala tattabi'us subulah, dan janganlah kalian ikut jalan-jalan yang macam-macam. Fatafarraqu an sabilihi, nanti kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Kalian tidak akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khatib akan mengangkat bagaimana prinsip kehidupan simpel yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalani kita. Dalam surat Al-Asr, banyak para ulama menyatakan ini surah yang pendek, hanya ada 3 ayat, tetapi mencakup pri kehidupan yang sangat bagus sekali. Cukup tatkala kita menjadikannya sebagai tempat kita menyadarkan dalam kehidupan ini. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah dalam surah ini bersumpah demi masa. Demikianlah Allah SWT memberikan semacam warning kepada kita. Perhatian, jangan kalian sampai kehilangan waktu. Waktu tidak akan pernah terjadi dan berulang. Masa mudamu ya saat ini ya saatmu, tidak akan berulang lagi saat ini, besok dan lusa. Waktu itu akan habis. Maka itu para ahli hikmah mengatakan al-waqt kasif illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, maka tatkala kau tidak memakai untuk memotong, maka dia akan potong lehermu. Ini sangat tegas sekali betapa Islam, betapa Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jangan main-main dengan waktu. Waktu mudamu adalah waktu ilmu dan takwa, bukan waktu untuk bermain. Tapi kita telah dipalingkan oleh akal yang cerdas, dipalingkan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya ahli. Tapi ternyata apa hasil daripada mereka? Kesesatan, sesat dan menyesatkan. Hasil daripada kreativitas mereka. Kita merasakan, tetapi kenapa kok kita berpaling dari jalan Allah? Kita merasakan saat ini, kenapa kita berlomba-lomba bermadhab kepada madhab intelektualitas. Madhab-madhab yang sebenarnya bersifat makhluk itu sebenarnya nisbi, tidak pasti. Yang pasti hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah memberikan semacam titik tekan kepada kita. Awas waktu, jangan main-main dengan waktu. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Ini tidak dipilih-pilih. Siapapun dia, apapun statusnya, dia rugi. Walaupun kiai, walaupun ustadz, walaupun dosen, walaupun rakyat jelata, walaupun ahli, semuanya rugi. Siapa yang tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan selalu berwasiat untuk perkara hak dan selalu berwasiat menguatkan kesabaran. Ini orang yang tidak merugi. Mari kita kaji ayat ini agar kita termasuk orang yang tidak merugi. Poin pertama adalah iman. Karena itu merupakan dasar dari segalanya. Semua amal kita tidak akan berarti tanpa iman, tanpa keikhlasan untuk menghamba kepada Allah, tanpa keikhlasan untuk taat kepada Allah, tanpa keikhlasan untuk beribadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita salah dalam memaknai ibadah. Kadang-kadang kita memaknai ibadah hanya spesifik untuk sholat saja. Setelah sholat yang bagus, seakan-akan kita sudah punya tiket untuk menjadi orang baik dan masuk surga dengan melenggang. Padahal tidak. Beribadah kepada Allah itu dasarnya adalah beriman.
Dan beribadah kepada Allah itu dengan cara menjalankan semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ayat ini menegaskan, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahwasanya kita beribadah bukan hanya salat saja, tetapi beribadah dengan taat kepada ajaran Allah, taat kepada dinullah. Tidak dipilih-pilih ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan taat masalah salatnya saja, taat masalah zakatnya saja, tapi di dalam bidang sosial tidak lagi, dalam bidang politik tidak lagi. Bukan seperti itu. Kita diperintahkan untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah adalah merupakan esensi daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, dia selalu beramal saleh. Iman yang di dalam hati, i'tiqad al-qalbi, ya, i'tiqad bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, tidak cukup hanya diucapkan dan diyakini saja, tapi harus diimplementasikan dalam bentuk ketaatan, yaitu Islam. Beramal soleh berarti berislam. Berislam yang benar adalah Islam secara kafah, bukan dipilih sesuai dengan keinginan dan nafsu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh. Ini firman Allah, ini ketentuan Allah, ini ajaran Allah. Kita tidak boleh pilih-pilih yang sesuai dengan kemauan dan kesenangan kita. Saya mau Islam yang ini, yang ajaran itu saya tidak mau. Saya mau yang itu, yang ini tidak boleh. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam secara totalitas. Jangan seperti iblis. Dia berislam secara tidak totalitas. Dalam satu sisi dia menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diklaim harus kekal dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tidak cukup kita beramal saleh, kita harus membuat lingkungan yang baik. Bagaimana agar lingkungan kita baik? Maka ada perintah watawasau bil haq. Wajib kalian untuk saling berwasiat dalam masalah al-haq, dalam penegakan agama. Kadang-kadang kita sekarang ini ewuh pakewu, ya, tidak mau mengajak, padahal ini merupakan kewajiban. Karena kalimat tawasau ini merupakan kalimat dengan fi'il amar yadullu 'alal wujub, yang menunjukkan kepada kewajiban. Wajib bagi seorang mukmin, wajib bagi seorang muslim untuk mengajak saudaranya untuk selalu berperilaku hak. Maka tatkala azan berkumandang umpamanya, maka wajib kita mengingatkan saudara kita, toko tutup, azan sudah berkumandang. Tatkala kita tidak bilang demikian, maka kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang akan kita dapatkan. Kenapa demikian? Itulah indahnya Islam. Tidak mungkin kita baik sendirian. Tidak mungkin kita baik satu keluarga. Tidak mungkin kalau lingkungan kita tidak kita dukung untuk baik. Maka itulah sikap individualistik itu adalah sifat yang selalu digembor-gemborkan oleh setan. Islam tidak kenal individualisme. Islam mengenalkan hidup berjamaah. Kita bersaudara dan kita senasib sepenanggungan. Kita tidak ingin saudara kita terjerumus dalam kebatilan. Kita tidak ingin saudara kita masuk dalam neraka. Kita ingin selamat bersama-sama masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kesadaran. Ini dalam rangka membentuk lingkungan, membentuk komunitas. Jangan sampai kita termakan nafsi-nafsi. Awas, kita memiliki hak pribadi, tidak ada dalam Islam itu. Selama untuk kebaikan bersama, pribadi harus rela berkorban apapun yang harus dia korbankan untuk kebaikan bersama. Dan selanjutnya Allah menetapkan watawasau bis sabr. Kita juga harus saling menguatkan agar kita selalu diberi kesabaran. Tatkala ada dari saudara kita tertimpa musibah, cepatlah kita rangkul agar dia tidak sampai patah dan futur dari keislamannya dan dari keimanannya. Betapa indahnya Islam, betapa indahnya ajaran ini
Yang sekarang digembar-gemborkan Islam merupakan ajaran radikal, Islam ajaran yang keras, padahal tidak ada ajaran yang selembut Islam. Kita akan dihantarkan dengan Islam menjadi manusia yang paripurna. Sebagaimana fakta sejarah, manusia, masyarakat yang paling jelek, paling gelap dalam jangka waktu yang sangat relatif singkat dihantarkan menjadi manusia dan generasi serta umat terbaik di muka bumi ini. Allahu Akbar. Inilah fakta sejarah. Maka itulah kepada generasi muda, bangkitlah sekarang untuk beramai-ramai belajar Islam, untuk beramai-ramai faham Islam, karena tidak ada lagi kesempurnaan dalam hidup ini tanpa Islam. Bukan dengan berhiaskan pangkat dan martabat, bukan dengan harta dan jabatan kita akan terhormat di dunia, tidak sama sekali. Tapi dengan Islam Allah akan hantarkan kita menjadi manusia terhormat di muka bumi dan terhormat nanti tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan. Semoga kesadaran ini akan kembali kepada umat Islam. Jangan sampai kita terkotak-kotak. Jangan sampai kita terkotak-kotak. Sebagai seorang muslim, kita harus berkeyakinan Islam. Islam my way of life. Islam adalah ajaran hidup saya. Saya tidak akan mencari ajaran selain Islam karena saya seorang muslim. Kalau Anda tidak bisa mengatakan sebagai seorang muslim, silakan Anda memakai ajaran lain. Itu sah bagi Anda. Tapi selama Anda berkeyakinan Anda seorang muslim, maka keislaman Anda batal tatkala Anda menolak ajaran dan kaidah dalam kehidupan Islam kafah. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه حيث أمرنا الله تعالى بالصلاة والتسليم على نبينا المصطفى محمد حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غافر ذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للأمن في صلاح الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في أين العالم اللهم انصرهم نصرا عزيزا وارزقهم صبرا جميلا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.